Halo, selamat teman. Kita akan mengadakan acara bincang santai bersama bintang tamu pada pagi hari ini dengan Bapak Zainul Arifin. Tunggu, saya mau memanggil beliau. Gimana nih, gimana? Aduh, maaf. Mana memanggil beliau. Add beliau. Ya. Kita tunggu sebentar. Ya, selamat pagi, Pak. Bapak, selamat pagi. Pak, terima kasih sekali waktunya sudah hadir di acara Bincang Santai bersama Mirai pada pagi hari ini. Iya, sama-sama. Iya, Pak, acara Bincang Santai bersama Mirai ini berusaha untuk selalu menghadirkan seseorang yang bisa memberi inspirasi kepada kita. Dan inspirasi itu biasanya bermuara dari perjalanan hidup Bapak dari kecil sampai sekarang. Nah, yang ingin kami tahu, ini Bapak kan Bapak saat ini adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra di Komisi 8 dari Dapil Nusa Tenggara Barat. Ya. Nah, Bapak ini kan salah satu inspirasi karena di tengah maraknya kasus korupsi di negara ini, Bapak justru tampil sebagai pemimpin yang jujur. Bapak kan selalu mengedepankan jujur dan ikhlas ketika kami harus bekerja. Nah, saya percaya bahwa setiap kita dilahirkan ke dunia ini diberi anugerah oleh Tuhan, yaitu kepribadian atau karakter dalam diri kita untuk berkembang. Saya lihat Bapak adalah seorang yang berhati lembut, seorang yang visioner, seorang yang gigih, dan sangat memegang prinsip. Akan tetapi justru yang menjadi tanda tanya saya, siapa yang mempunyai pengaruh paling besar kepada Bapak dan adik-adik juga ya, karena saya juga kenal salah satu adik Bapak ya, yang juga seorang yang sangat jujur dalam bekerja, yang tidak mau menerima sesuatu yang bukan menjadi haknya. Nah, itu kan pasti ada pengaruh seseorang atau mungkin sesuatu yang menjadi turning point Bapak kayak gitu. Pada akhirnya Bapak menjadi seorang pemimpin yang bisa disegani karena karena Bapak jujur. Nah, boleh diceritakan Pak, mungkin perjalanan Bapak dari kecil, bagaimana orang tua mendidik Bapak, dan siapa yang menurut Bapak paling berpengaruh dalam hidup Bapak sehingga Bapak bisa amat sangat memegang prinsip bahwa harus jujur ketika kita bekerja. Monggo Pak. Iya. Baik, Bu Rita. Saya hadir di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang tua saya. Orang tua saya, ibu dan bapak saya, Haji M. Nur AR dan Haji Hairun Nas. Nah, beliau itu yang berdua itulah yang mendidik saya dari kecil. Ya, kami sekeluarga itu bersama-sama diajak ke sawah. Sama-sama membersihkan sawah, sama-sama menanam padi, semua sama-sama. Ya, kalau sedikit saja salah di dalam melaksanakan itu, kita diusir dari tanah sawah itu. Jadi keluar. Ya, dengan catatan bahwa ibunda saya tidak boleh memberikan makan. Suruh keluar dia. Dengan itulah salah satu cambuk buat kita untuk selalu mengikuti apa yang menjadi arahan beliau. Ya, itu setiap tahun seperti itu. Ya, jadi insya Allah kami diajarkan
untuk selalu jujur dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. Ya, tanamkan dalam jiwamu jujur ikhlas itu. Insya Allah semua jalan dengan baik. Itu yang saya jadikan rujukan dalam kehidupan saya. Tanpa jujur ikhlas, maka akan terjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itu yang pertama. Nah, kemudian tahun 74, Ya. saya tamat Semeya Negeri Bima, langsung menuju Jakarta. Menuju Jakarta. Ya, kerjaan saya di Jakarta saat itu penganggur. Ya, sekolah belum dilakukan, belum diikuti. Kemudian saya penganggur kelas berat saat itu. Setahun lamanya. Kerjaan saya adalah jalan dari Tomang menuju Pancoran. Hanya mencari duit 100 perak karena merasa lapar dalam diri. Ya. Jadi duit itu tetap selalu ada setiap hari itu. Tetapi selalu ketemunya di atas jam 3 sore. Setelah laparnya udah kelihatan. Alhamdulillah kalau sudah ketemu, langsung lompat ke bubur kacang hijau. Harganya cuma 25.000. Ya, tambah separuh. Jadi 15 perak menjadi 40. Alhamdulillah masih ada sisa 60 untuk persiapan sore dan besok. Ya. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah selama setahun saya bisa jalan. Bukan berarti orang tua saya tidak mengirim uang, ada uangnya. Ya, cuma uangnya itu disimpan oleh kakak saya. Ya, disimpan. Jadi itulah persoalannya. Sehingga saya tanamkan jiwa di dalam jiwa saya dan seluruh keluarga saya itu kejujuran. Kejujuran inilah yang membawa sesuatu yang mendapatkan kita jadi orang yang terbaik. Ya, karena jujur itu. Itu berita. Iya Pak, terima kasih. Setelah lulus Semeya tahun 74, Bapak ke Jakarta, kan Bapak juga mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil di di Pemprov DKI Jakarta ya Pak ya? Iya. Nah itu bisa diceritakan dari mulai tahun 75 ya kalau nggak salah ya, 1975 ya Bapak join ya, di itu Pemprov DKI. Terus sampai tahun 2000. Ya kalau nggak salah tahun 2000 Bapak Bapak merasa terpanggil untuk mengabdi di tanah kelahiran Bapak. Ya, jadi begini, saya ceritakan itu. Nah, mohon itu Pak. Kan di situ banyak sekali pasti cerita bagaimana keputusan Bapak berhenti PNS lama, terus akhirnya terpanggil untuk terjun ke dunia politik dan membangun Bima. Ya, baik, terima kasih Bu Rita. Jadi sebenarnya bahwa saya mulai jadi PNS itu tahun 75. Ya, saat itu saya ditempatkan di Dinas Pemakaman DKI. Dinas Pemakaman DKI. Awalnya saya tolak, saya tidak mau. Tapi hadir seorang kakanda kita, namanya Pak Rustam Effendi, beliau kata, udah terima dulu nanti gampang kesananya. Dan di dalil saya terima, selama 7 tahun saya di Dinas Pemakaman. Banyak sekali pengalaman yang luar biasa saya dapatkan dari situ. Setelah itu, saya pindah ke Biro Keuangan DKI. Nah, itulah persoalannya. Nah, setelah di Biro DKI, ya banyaklah harapan dan tantangan yang saya hadapi. Dan alhamdulillah, dengan sabar saya lakukan. Dan akhirnya, saya kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Bima Jabotabek. Di situ saya berinisiatif dengan seluruh dan komponen masyarakat Bima untuk memilih siapa calon Bupati Bima
tahun 2000-2005. Akhirnya dirapatkan di rumah saya, ya, lahirlah 6 orang calon Bupati Bima itu. Nah, 6 itu saya nggak sebut nama satu-satu, ya, saya kirim ke Bima. Nah, ternyata sampai di Bima, anggota DPRD Kabupaten Bima itu ada guru saya. Ya, mereka merapatkan, udah jangan kenapa mesti 6 orang ini. Pak Jenul aja yang jadi bupati, kenapa orang lain? Hanya dia datanglah mereka DPRD itu ke rumah saya tolak karena kita sudah merencanakan matang 6 orang itu. Nah, tapi karena mereka memaksa, kami tidak akan proses ini, hanya Pak Jenul yang kita minta. Ya udah datanglah ke orang-orang itu, 6 orang itu. Kalau mereka setuju ya silakan aja. Ya bagi saya nggak ada masalah. Tapi awalnya saya tolak, saya tidak ingin mengkhianati apa yang pernah kita lakukan, kita perjuangkan. Di akhirnya ya mereka semuanya menerima saya yang menjadi calon. Jadilah saya Bupati Bima tahun 2000. Begitu, Bu. Nah, yang menarik ini ketika Bapak menjadi Bupati di Bima itu, Bapak amat sangat dicintai oleh masyarakat di sana. Nggak gampang loh Pak, nggak gampang untuk mendapat simpati, menjadi pribadi yang amat dicintai oleh rakyatnya itu tidak mudah. Apalagi zaman sekarang. Dan saya yakin itu juga karena kecintaan masyarakat terhadap Bapak, itu juga yang mengantar Bapak pada akhirnya bisa menjadi anggota DPR RI dengan biaya yang amat sangat tidak masuk akal. Untuk masuk DPR RI itu nggak masuk akal loh Pak, nggak sampai 200 juta. Iya. Iya, Bu Lita. Jadi betul. Jadi saya jadi Bupati Bima 5 tahun itu, saya tidak pernah menerima uang dari siapapun. Iya, nggak pernah menerima. Banyak yang bawa uang. Nah, ada peristiwa yang sangat mengagetkan saya. Tahun 2003 itu ada pengusaha yang membawa uang 600 juta ke rumah saya. Iya, saya kaget. Sebenarnya ini uang apa? Uang keuntungan saya. Saya untung 3 miliar. Tapi saya wajar kasih bupati 600 juta. Dia bilang begitu. Ya, saya kebetulan berniat tidak akan menerima duit dari siapapun. Makanya saya terima kasih atas kebaikannya ini. Silakan uang dibawa pulang kembali. Nah, dibawa pulang, saya lihat tuh uang itu di pangku tanpa tas itu uang 600 juta. Ya, tapi harus ikhlas membawa kembali uang ini. Saya ikhlas menolaknya. Saya bilang begitu sama dia. Dia nangis. Itu dia nangis. Ya Allah. Orang nangis kalau diambil uang, nangis nggak diterima duitnya. Nah itulah salah satu yang luar biasa itu. Saya dapat didatangi membawa uang 600 juta. Tapi kan pasti tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa Bapak tidak mau menerima uang-uang dari proyek pembangunan. Itu mungkin hanya pengusaha-pengusaha saja ya. Tapi kan Bapak bisa sangat dicintai oleh masyarakat Bima. Nah, pasti ada hal lain yang yang Bapak lakukan sehingga membuat mereka bisa sangat mendukung Bapak dan sangat percaya kepada Bapak untuk bisa memajukan Bima. Iya betul itu. Jadi saya mengajak seluruh potensi yang ada untuk benar-benar mengerjakan sesuatu hal yang sangat positif untuk masyarakat. Artinya pemimpin harus menjadi contoh yang baik, tidak boleh ada noda sedikit pun dari situ.
Itu yang saya tanamkan kepada para pejabat saat itu. Ya pejabat mau marah sama saya silakan aja. Pokoknya kalau ada yang salah saya copot. Udah nggak ada cerita. Nah itu dulu. Ini saya perhatikan kan Bapak orangnya berhati lembut, bisa juga Pak mencat orang. Iya, ini untuk kebaikan. Iya, untuk kebaikan. Untuk Harus kebaikan dilakukan. itu, ya untuk kebaikan itu jangan pernah kita tertantang. Karena kita pernah berbuat baik, lalu kalau kita copot orang itu berarti udah ternoda. Enggak, insya Allah. Iya. Banyak teman-teman pada saat saya ditempatkan oleh fraksi bergabung dengan Bapak, teman-teman bilang tenang aja, dapat orang baik kamu, dia bilang kayak gitu. Dan ternyata seiring perjalanan waktu ya memang kayak gitu kan, dan itu yang menjadi turning point saya juga untuk berbuat bisa lebih baik. Nah, yang amat sangat-sangat saya ingat pada saat pertama kali kita kenalan itu Pak, waktu tahun 2019 ya, bulan Oktober kalau nggak salah itu, kan saya pertama kali memperkenalkan diri bahwa saya ditempatkan oleh fraksi untuk membantu Bapak. Nah, pada saat itu Bapak memberi saya minuman, maksudnya memberi saya sebotol aqua, masih ingat nggak Pak? Ya. Bapak ngasih saya sebotol aqua, terus Bapak bilang minum aja, silakan minum, kata Bapak gitu. Nah, pada saat itu entah mengapa dalam hati saya ini kayaknya dites nih. Pada saat itu, dan ternyata bahwa apa yang kita lakukan sadar atau tidak sadar itu ada nilai spiritualnya ternyata. Iya, pada saat itu kan terus Bapak menjelaskan, dan ketika saya bercerita ke teman-teman tuh banyak yang oh ya kayak gitu. Karena dari kecil kita cuma diajarkan, ayo kalau ngambil sesuatu pakai tangan yang manis kayak gitu. Nah, tangan yang manis selama ini tertanam adalah tangan kanan kayak gitu. Ya kan kalau kita ngambil pakai tangan kiri itu nggak baik, jangan pakai tangan yang nggak baik, ayo kita ngambil pakai tangan yang baik kayak gitu. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan nilai spiritual di balik tangan kiri dan tangan kanan. Itu menjadi turning point saya karena pada saat itu hasilnya amat sangat tidak baik untuk saya kayak gitu kan. Terus dalam hati saya bertekad, saya harus jadi baik, saya harus jadi malaikat, quote and quote kayak gitu. Karena hasilnya kan pada saat itu karena saya ngambil dari tangan kiri dan hasilnya adalah kalau pakai tangan kiri adalah setan seperti itu. Jadi saya dalam hati nggak bisa, pokoknya saya harus jadi malaikat, saya harus jadi malaikat. Itu juga yang membuat saya, mungkin teman-teman terus juga banyak yang bilang banyak berubah, yaitu kenapa saya banyak berubah ya salah satunya adalah karena pengaruh Bapak kayak gitu, karena pengaruh positif yang selalu Bapak ajarkan tiap hari kayak gitu, akhirnya membuat saya dan teman-teman satu tim kayak gitu berubah menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, karena ternyata memang banyak yang tidak memahami seperti itu. Kenapa harus pakai tangan kanan kayak gitu? Apa nilai itu spiritual begini itu? Bu, ya. Masalah tangan kanan itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah Muhammad Sayyidina Muhammadin SAW itulah yang mengajarkan bahwa tangan kanan itulah yang terbaik untuk digunakan mengerjakan sesuatu sampai kepada makan minum. Itu intinya di situ. Saya lupa hadisnya, ada hadis Rasulullah ini. Iya, iya karena pada saat itu juga Bapak kan membacakan hadisnya ya, kalau yang tangan kiri, tangan kanan seperti itu Pak. Iya. Nah, sebagai penutup Pak, mungkin Bapak bisa memberikan apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Pemimpin itu kan bukan cuma memimpin suatu hal yang besar kayak gitu, apakah memimpin negara atau memimpin perusahaan kayak gitu. Tapi kan memimpin teman-temannya pun itu juga pemimpin kayak gitu kan, memimpin dalam grup yang kecil kayak gitu. Nah, menurut Bapak pribadi karakter seperti apa
yang harus dipunyai oleh seseorang untuk dia bisa menjadi seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa dicintai oleh rakyatnya atau orang-orang yang dia pimpin. Baik itu dalam Ya, keluarga, itu kan juga memimpin keluarga, kayak gitu, memimpin RT, kalau misalnya dalam lingkupnya yang kecil. Kalau dia dalam lingkup yang kecil sudah punya pribadi yang baik, saya yakin dia bisa tumbuh untuk memimpin suatu organisasi yang jauh lebih besar. ya. Jadi yang pertama itu adalah saya ingin mengangkat bahwa hadirnya kepribadian itu dari orang tua. Orang tua ini mengajarkan luar biasa. Jujur ikhlas itu adalah modal utama sebagai calon pemimpin. Kalau tidak ada jujur ikhlas, jangan jadi pemimpin. Itu. Jadi luar biasa. Dan saya selama menetapkan jujur ikhlas sebagai pedoman saya, insya Allah tidak ada halangan. Ya, ada masalah tetap terbuka untuk jalan keluarnya. Jadi itu. Jadi harus ditanamkan jujur ikhlas itu dalam jiwa kita sehingga semua persoalan kita bisa selesaikan dengan baik. Itu Burta. Iya. Baik Pak, terima kasih sekali untuk untuk cerita yang menginspirasi kita. Bagaimana kita harus gigih untuk memperjuangkan apa yang kita mau, tapi di balik kegigihan itu kita juga harus jujur dan kita harus ikhlas dalam bekerja untuk mendapatkan hasil terbaik yang kita inginkan. Bapak ada yang mau disampaikan lagi? Ada pesan-pesan atau sudah? Ya, jadi baik saya hanya ingin berpesan pada kesempatan ini bahwa marilah kita menjadi seorang jujur dan ikhlas dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Walaupun tantangannya adalah kepentingan kita sendiri. Insya Allah, jujur ikhlas akan membawa kita kepada hal yang sangat positif di dalam kehidupan. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya, untuk bincang-bincang pagi hari ini, untuk selalu mengingatkan kita bahwa kita harus selalu bersikap jujur dan bersikap ikhlas. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus jujur, kita harus ikhlas. Seperti itu. Setiap hari itu yang yang selalu Bapak tanamkan kepada kita semua. Terima kasih sekali waktunya Pak. Semoga Bapak selalu sehat dan Bapak juga selalu bahagia. Insya Allah. Terima kasih Pak. Sampai bertemu lagi. Baik, terima kasih. Dadah.